Halo loh, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak terasa kita ketemu lagi di hari Jumat ini, insya Allah jadi Jumat yang barokah ya, Mbak Agi. Dan tentu saja ini ada fenomena yang saya kira mungkin dirasakan juga oleh sahabat-sahabat kita di berbagai daerah. Tapi saya kira ini jadi fenomena global yang panasnya sekarang ini luar biasa banget ya Mbak. Yang kendati hujan gitu, tapi udara juga tetap panas gitu ya Mbak Agi ya. Iya betul, jadi ini dirasakan juga gelombang panas ini tidak hanya di Indonesia, tapi Hmm. juga di negara-negara di wilayah Asia, di tetangga kita yang lainnya gitu, seperti di Hmm. Thailand, di India, di Myanmar dan sebagainya. Bahkan juga ada korban jiwa Mas Hersu, jadi Malah lebih dehidrasi. lebih parah mereka ya di sana ya. Ya, lebih parah betul. Saya baca di Thailand misalnya sampai ada rel kereta yang sampai melengkung saking panasnya begitu ya. Jadi saya Ya. pikir, wah kita masih lumayan ya seperti itu ya. Tapi seperti biasa kami ucapkan selamat datang, kami ajak Anda untuk berbincang, membaca berita di balik berita dalam program Off the Record dan masih terus bersama kami, saya Hersu Beno Arif. Dan saya Gibeta senang sekali bertemu dengan Anda kembali hari ini dan ini adalah hari Jumat full barokah begitu ya. Insya Allah, Mudah-mudahan insya Allah. Ini akhir eh, pekan yang menyenangkan. saya kira ada satu hal yang menarik ya, karena paslon 01, mantan paslon 01 Hmm. ya, pasangan Anies dan Muhaimin hari ini melakukan kunjungan ke Aceh ya, provinsi Aceh Betul. yang di mana di wilayah ini dia di salah satu provinsi yang mereka menang angkanya sangat tinggi gitu ya. Dan Betul. ini kelihatannya mereka menemui para pendukungnya dan yang menarik itu tentu saja kehadiran Caimin ya. Karena ini satu paket, Anies dan Caimin datang dan gitu. Padahal Caimin kan belakangan ini sudah merapat ke paslon 02. Ini menarik menurut saya kehadiran Caimin ini seperti biasa kayaknya dia memang bawaannya politik asik aja di sana. Oke, sini oke gitu ya. Iya, sepertinya dia tetap tidak mau kehilangan ini simpati dari para pendukungnya kemarin begitu ya Mas Ersu. Dan sepertinya ini dalam rangka mereka tetap mendekat gitu dengan pendukung perubahan yang walaupun sudah mendekat ke pemerintah begitu ya, sepertinya pasti akan berkoalisi begitu dengan 02 dengan Pak Prabowo dan kawan-kawan. Tapi juga tidak mau kehilangan teman-teman di perubahan. Sepertinya seperti itu. Karena kabarnya sudah sholat Jumat di Masjid Raya Baitur Rahman, terus kemudian sorenya itu akan ngopi bareng di warung Pak Haji, begitu itu dengan semua relawan yang ada di sana dan juga masyarakat umum begitu. Nah, malam harinya itu akan ngobrol dengan anak muda di Megah Kopi begitu, anak muda di Banda Aceh dan sekitarnya. Jadi ini sudah dijadwalkan dan sudah woro-woro, jadi saya rasa akan dihadiri oleh banyak orang juga. Dan Caimin sepertinya siap untuk menerima pertanyaan tentang kenapa dia apa namanya dalam tanda kutip selama ini belakangan ini dianggap mengkhianati perubahan dengan Ya, ya. kemudian mendukung apa keberlanjutan begitu. Kan saya kira kita berdua sama-sama punya pengalaman cukup intens dengan Aceh ya Mbak ya. Betul. Kalau kita belusuan betul, kan bukan seperti Pak Jokowi belusuan di gorong-gorong. Kalau kita memang belusukan keluar masuk kampung ya Betul. markas di Aceh sana ya. Di markas GAM juga kita suka belusukan di masa lalu. Jadi kita Iya. tahu karakter teman-teman Aceh ini sangat terbuka, sangat straightforward. Kalau ada apa-apa ya dia ngomong apa adanya aja dan kelihatannya Caimin siap untuk itu ya. Menarik ini karena saya kira orang seperti teman-teman dari Nasdem saya kira sudah nggak berani kalau masuk ke ke Aceh karena orang seperti Pak Surya Paloh kan juga udah banyak sekali di media sosial Iya. yang apa memaki-maki Pak Surya di media sosial gitu ya. Tapi kalau Caimin saya nggak tahu sejauh ini seperti apa di Aceh penerimaannya setelah dia juga ada tanda-tanda merapat ke 02 gitu. Meneruskan apa yang tadi disampaikan oleh Gus Muhaimin. Inilah tanah yang tanahnya harum karena darah-darah para pejuang. Tanah yang harum karena tidak pernah menjual belikan kemerdekaan. Inilah tanah yang ibu-ibunya melahirkan orang-orang pemberani. Kami berdua datang ke sini untuk menyampaikan rasa syukur dan terima kasih karena orang-orang pemberani memberikan kepercayaan kepada kami. Aceh menitipkan kepercayaan kepada kami. Kami berdua khusus datang ke sini di hari Jumat yang insya Allah penuh keberkahan. Amin. Kepercayaan itu kami emban, kami perjuangkan dengan sekeras-kerasnya, kami perjuangkan dengan sehormat-hormatnya, kami perjuangkan dengan semulia-mulianya, kami perjuangkan sampai setuntas-tuntasnya. Dan ketika Mahkamah Konstitusi menuntaskan pekan lalu, maka yang pertama kami kembali datangi adalah tanah Aceh.
Hari ini kami datang untuk menyampaikan bahwa amanah itu sudah diemban. Perjuangan untuk perubahan sudah kami ikhtiarkan. Hari ini konstitusi kita telah menetapkan siapa yang mendapatkan mandat. Tetapi perjuangan untuk perubahan dan keadilan harus jalan terus untuk Indonesia. Kami ingin menyampaikan terima kasih kepada semua yang telah berjuang. Karena kita menyaksikan di Aceh, kalau hitungan matematikanya yang tercatat hampir 75% menyatakan hampir 75%, 3/4 itu yang tercatat, itu yang sampai di ujung terjaga. Yang sebenarnya kita tidak tahu. Yang sampai di ujung terjaga. Tapi kita hormati proses konstitusi. Setuju? Hormati. Perjuangan kita sudah kita lakukan dengan luar biasa. Dan sekarang saatnya kita membangun Indonesia. Kita akan terus tetap berjuang. Gus Muhaimin, saya dan semuanya. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Aceh, mari kita teruskan perjuangan ini. Insya Allah ke depan Aceh makin maju. Amin. Dan keadilan makin terjadi di Aceh. Iya betul. Kalau di media sosial orang kecewa betul dengan Pak Suryo Paloh begitu. Ya. Karena juga Pak Suryo Paloh kan bertemu sendiri dengan Pak Jokowi begitu ya. Jadi orang menduga-duga komitmen apa sih yang apa janji-janji begitu ya di pemerintahan nanti. Tapi kalau Caimin ini memang dia mempunyai basic apa ya Mas Ersu selama menjadi cawapres dari Anies kemarin itu dia seperti Anies Bubble begitu ya. Dia memiliki fans juga gitu dan fansnya ini cukup aktif dan juga cukup bisa dikatakan cukup fanatik begitu ya Mas Ersu. Dan kemudian mereka asik dengan karakter Caimin. Jadi sepertinya karakter Caimin ini adalah karakter baru yang baru dijumpai, yang kita tidak tahu bahwa selama ini kan kita tahunya Pak Caimin ini dari NU, dari PKB yang nggak asik begitulah ya. Tapi ketika kemarin dia kemudian juga menggelar ada desak Anies begitu, terus kemudian selepet Caimin begitu kan, dan itu berlangsung secara intensif sehingga saya rasa memang ada apa ya kedekatan dari masyarakat begitu dengan Caimin ini. Jadi walaupun dia kemudian merapat kepada pemerintahan baru Prabowo Gibran, saya rasa tetap ada apa ya celah atau bonding tersendiri antara Caimin ini dengan para pendukungnya. Ya ini menarik saya kira ya apa yang dilakukan oleh Anies ini jarang saya kira malah belum pernah dilakukan oleh kandidat calon presiden lain yang kalah gitu ya dalam dan kemudian dia mendatangi para konstituennya. Sebelumnya dia sempat ke Sumatera Barat ya Mbak ya? Betul, sebelumnya sempat ke Sumatera Barat, begitu juga ketika itu kan ada bencana Sumatera Barat, mendatangi juga bencana, terus kemudian bincang-bincang dan sebagainya. Dan saya rasa, saya mendengar sih, bahwa sesudah ini pun mereka akan datang ke beberapa tempat yang lain. Nah, ini bisa jadi juga, apa namanya, faktor-faktor elektabilitas walaupun sekarang sudah nggak pilpres lagi, tapi faktor popularitas elektabilitas Anies ini sepertinya bisa menjadi dukungan pada masa pilkada ini juga Mas Irsu dimanfaatkan untuk PKB. Kita belum tahu apakah dia akan maju pilkada di Jakarta. Kalau kemudian dia maju dari mana dia akan maju itu kan masih jadi tanda tanya karena jelas seperti PKS yang juga cukup punya kedekatan dengan Anies sudah memastikan tidak akan mengusung Anies karena mereka punya calon sendiri begitu ya. Ataukah kemudian dia membangun partai politik karena seperti saya lihat kan misalnya kemarin fenomena desak Anies itu kan juga menarik itu ya membidik anak-anak muda di perkotaan di berbagai Indonesia bahkan tadinya seperti kita tidak pernah duga untuk seperti kota-kota seperti Pontianak kan pada waktu itu kan luar biasa sambutan Anies. Nah, itu menarik loh menurut saya kalau kemudian itu dipikirkanlah mereka kemudian bentuk sebuah partai baru dan kemudian bangun culture baru dalam politik itu menurut saya akan menarik di tengah situasi sekarang ini kan orang sangat jenuh begitu dan bahkan bukan hanya jenuh jengkel terhadap partai politik karena ya partai politik isinya kan sekarang betul-betul pragmatisme begitu dan mereka ketika kemudian terpilih ya beda antara ketika janji kampanye dengan apa yang mereka lakukan itu berbeda banget. Jadi saya kira sebenarnya penting dipertimbangkan apa kalau kemudian membentuk partai sendiri dengan ini sendiri apa dengan paradigma yang sendiri berbeda dengan partai-partai yang lain. Apalagi ini kan ada kesempatan kemarin Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan agar
pemerintah dan DPR itu menurunkan batas parliamentary threshold. Kalau sekarang kan yang jadi halangan selalu parliamentary threshold 4% itu membuat mereka terhalang masuk ke parlemen. Tapi sebenarnya kalau dari fenomena pemilu 2024 kemarin soal money politik yang gila-gilaan itu yang saya kira itu yang Iya, itu sangat menjadi berat dan itu itu yang menarik yang menurut saya jadi soal serius. Ternyata rakyat kita memang realitasnya seperti itu juga. Rakyat kita memang korup juga. Jadi bukan hanya para calegnya tapi rakyat kita juga korup karena dalam banyak kasus mereka ini kelihatannya ya banyak keluhankan dari teman-teman partai politik yang cukup idealis yang membangun engagement cukup lama dengan masyarakat gitu yang membina masyarakat bertahun-tahun tiba-tiba ya hilang begitu saja dengan money politik ya. Itu kan sikap pragmatis dari rakyat kita berarti kan gitu ya. Jadi yang busuk juga rakyat kita juga gitu. Iya, memang luar biasa Mas Hersu ya apa namanya remuk demokrasi lah ya saat ini. Dan itu mengkonfirmasi pada kita bahwa memang yang seperti yang dikatakan Cicero itu ketika ikan membusuk itu dari kepala itu dengan cepat itu sampai kepada ekornya ya, makanya kalau kata Cicero kan harus dipotong kepalanya gitu supaya tidak membusuk sampai ke kaki. Kalau sekarang ini karena kepalanya masih terus berkuasa lagi malah kan nambah kekuasaannya ya membusuknya sampai bawah kan gitu yang terjadi ya. Iya ya, dan kita masih menunggu ya langkah Anies selanjutnya. Ini banyak yang penasaran juga. Kalau saya mengamati di media sosial, baik itu media sosial yang terpublikasi umum maupun dalam bentuk grup-grup seperti WA, seperti itu Mas Hersu, ini Anies sendiri mengatakan bahwa ketika diusulkan untuk membentuk partai, misalnya Partai Perubahan misalnya namanya, kan dia masih mengatakan ingin jeda sejenak dulu, ingin jalan-jalan, begitu, sehat, begitu ya, dan setelah itu baru memikirkan langkah ke depannya. Tapi di mana-mana itu bahkan sudah sampai ke provinsi, kabupaten, itu banyak sekali pendukungnya itu yang sudah membentuk ini Mas Hersu, semacam kepengurusan untuk Partai Perubahan. Jadi saya sendiri, loh mereka membentuk sendiri begitu, oh di sana sudah terbentuk, oke. Saya sekarang akan membentuk di daerah saya, terus kemudian saya akan inisiasi. Nanti kapan kita akan ketemu, kapan kita mau bikin dan sebagainya. Ini kita nggak tahu, siapa tahu nanti di Aceh ada deklarasi Partai Perubahan, embrio dari Partai Perubahan di Aceh. Tapi menarik, saya jujur sejak awal kan selalu mengingatkan teman-teman jangan kemudian benci dengan partai politik, benci dengan politik karena bagaimanapun juga ya politik itu kan sebenarnya sebagai sebuah alat saja ya. Kalau sama seperti harta juga kekayaan gitu kan ya, harta kekayaan sebaik-baiknya harta kekayaan itu ya di tangan orang yang soleh kan begitu ya Mbak. Sama saya kira partai politik juga gitu, sebaik-baiknya partai politik itu di tangan orang yang soleh, orang yang baik itu. Jadi ketika partai politik itu ada di tangan orang yang baik, orang yang soleh, saya kira ya itu nanti akan melahirkan kebijakan yang bagus. Cuma sekarang memang partai politiknya di tangan orang-orang yang jahat, yang pragmatis ya jadinya seperti ini. Tapi kalau kita biarkan semua bahwa orang-orang baik itu, kemudian anak muda yang juga idealis itu tidak masuk ke partai politik, yang akan terjadi nantinya ya dunia politik kita diisi oleh orang-orang jahat. Yang terjadi ya seperti sekarang ini gitu, yang mereka berkong kali kong dengan para oligarki gitu, dan dengan sangat mudah mereka dikendalikan oleh oligarki karena memang mereka menghamba pada kekuasaan. Padahal kan harusnya ya, politik itu kan bukan tempat untuk semacam mata pencaharian, itu adalah tempat kita bagaimana idealisme kita di situ, gitu loh Mbak. Ya. Saya sih yes, gitu kalau ditanya, kalau tanya, ayo apakah Anies bagusnya dukung partai politik? Saya sih bilang yes, silahkan didukung, dan apalagi anak-anak muda yang punya paradigma sendiri masuk ke partai politik dan tunjukkan bahwa politik itu tidak jahat. Gitu ya, politik itu ya itu semacam tempat yang kita berjuang untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita tentang Indonesia yang baru gitu ya, tetapi bukan partai-partai politik yang ada gitu. Iya, kita bisa bayangkan kalau seandainya memang Anies keluar dari politik begitu ya, dan kemudian untuk tahun 2029 mungkin namanya sudah redup, tidak ada yang mengangkat gitu dan sebagainya, tidak ada yang mencalonkan begitu. Ya kemungkinan kalau seandainya sekarang ini kita lihat PDIP sepertinya itu akan menjadi oposisi begitu ya Mas Hersu, sulit untuk ketemu. Nah, artinya nanti tahun 2029 ya itu aja lagi begitu. Situasinya akan mungkin 90% sama seperti saat ini begitu. Yes, jadi tidak akan yang berubah. Dan buat kita, saya kira mungkin karena dari sisi usia gitu Mbak, kita mungkin tidak akan lagi menentukan Indonesia, tapi kan teman-teman anak-anak muda ini yang masa depannya masih panjang, dia harus merebut masa depan itu. Jangan dibiarkan situasi seperti ini dan jangan tinggal diam, harus rebut masa depan ya, nggak boleh pasif gitu. Oke.
Saya kira itu soal Anies ya, kita dorong ya, kalau dia kemudian mau menjadi partai politik, tentu saja kita pasti akan memberikan support pada mereka selama mereka masih dengan value ya. Karena saya kan selalu ditanya oleh teman-teman gimana soal pemilu itu. Saya bilang saya tidak pernah merasa kalah dalam setiap kali pemilu maupun pilpres gitu. Loh, kenapa nggak kalah? Karena kan saya bukan orang per orang yang saya support. Yang saya support itu nilai value. Kalau value tidak ada menang kalah, selalu menang kalau kita bicara tentang value kan gitu. Iya. Iya, iya, betul sekali Mas Irsu. Mungkin ini berkaitan dengan ini tadi sekilas kita sudah membicarakan soal pemerintahan begitu yang berteman baik atau bahkan juga dikuasai atau bahkan juga dimodali oleh oligarki begitu ya. Nah, ini ada hubungannya dengan ini. Sekarang sedang viral nih protes dari Pak Muhammad Said Didu atau MSD atau Manusia Merdeka kita sering menyebutnya demikian Mas Irsu. Selain aktif di media sosial, Pak Said Didu ini kan juga apa namanya banyak yang menganggapnya sebagai ini orang ribut banget sih begitu ya. Tapi kalau kita telusuri Mas Hersu, dia kalau seandainya ribut itu dia memang mendatangi lokasinya. Seperti waktu itu dia ribut IKN, dia udah duluan di titik 0 IKN gitu dan untuk melihat lokasinya. Jadi ketika dia mengatakan suasana yang seperti ini yang dibangun itu adalah ini, kemudian dia melihat masyarakat adatnya di mana, letaknya apa dan sebagainya. Terus kemudian target visi misi dari IKN itu kapan akan dihuni dan sebagainya. Ya kita yang belum pernah ke sana kita tidak bisa membantah karena dia mengatakan sesuatu dengan atas mata dan kepala sendiri dia melihatnya. Dan ini yang baru yang dia protes, ini rupanya tanah Pak Said Didu itu juga menjadi bagian dari yang akan dibebaskan oleh PSN PIK yaitu Pantai Indah Kapuk. Yang kita tahu PSN adalah proyek strategis nasional dan pada bulan Maret yang lalu ya ada ratas Pak Jokowi dengan sejumlah menteri yang akhirnya kemudian diumumkan oleh Erlangga Hartarto, Menko Ekonomi ketika itu ya, yang mengatakan bahwa Pantai Indah Kapuk dan BSD menjadi bagian dari belasan PSN baru pada tahun ini. Dan itu rupanya kita sudah kontenkan juga, kita sudah diskusi soal ini, Mas Hersu, bagaimana sebuah wilayah ketika dijadikan PSN, maka itu akan banyak aturan yang diterobos. Aturan yang panjang itu kemudian akan menjadi sangat-sangat pendek demi kepentingan pembangunan proyek strategis nasional tersebut dan biasanya kemudian semuanya seperti berjalan terburu-buru begitu ya, tidak seperti biasanya. Dan banyak juga PSN di mana masyarakat menjadi dikorbankan atas nama pembangunan begitu. Dan ini protes terbaru dari Pak Said Didu ini cukup menarik Mas Hersu. Mungkin kita bisa mendengarkan saja. Ini cukup viral. Saya ini mendapatkan dari WA dan kemudian saya cek juga ke akun X atau akun Twitternya Pak Said Didu begitu ya. Dan ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini muter-muter sekitar wilayah yang dinyatakan sebagai proyek strategis nasional yang kita tahu pemiliknya adalah PT Agung Sedayu yang akan membangun jalan tol. Nah, lihat faktanya di lapangan, inilah wilayah-wilayah sekitar mulai dari PIK sampai Teluk Naga. Ini sudah habis dipatok-patok oleh para pengembang tadi. Dan dampaknya adalah rakyat terusir karena dipaksa menjual tanahnya dengan harga yang telah ditetapkan. Informasinya 50.000 per meter. Dan kalau Anda tidak mau menjual, maka dipaksa harus menjual. Dia harus melaporkan ke pengadilan. Dan kita tahu pengadilan, tahu sekarang seluruh aparat sudah terlibat dalam proyek strategi nasional ini untuk menggusur rakyatnya. Nah, coba bisa bayangkan, kita selalu bangga. Dari awal saya pertanyakan, kenapa proyek Pantai Indah Kapuk dengan jalan tol yang dibangun itu menjadi proyek strategis nasional? Ternyata tujuannya adalah untuk menggusur rakyat karena dengan menjadikan proyek strategis nasional, maka seluruh aturan-aturan yang terjadi di daerah itu dilibas oleh peraturan pusat. Dan semua aparat tidak bisa berperan lagi karena itu dikendalikan oleh pusat. Ini adalah koordinator pengusiran rakyat demi proyek strategi nasional yang jelas-jelas adalah milik swasta. Saya menjuga pada coba lihat rakyat sekarang, nelayan-nelayan ini sudah nggak bisa lagi melaut karena sudah dipagar, laut-laut sudah dipagar oleh pengembang. Dan tanah-tanah di darat, sawah-sawah tadi saya sudah kunjungi, itu semua sudah dipatok dan dipaksa untuk menjual. Termasuk tanah saya juga kena. Jadi saya juga mengalami, tapi saya tidak akan jual, tapi kemungkinan akan ditimbun di sekitarnya untuk saya terusir. Inilah
betul-betul adalah negara ini betul-betul sudah dikuasai oligarki dan aparat. Pemerintah hanya alat bagi oligarki untuk menggusur rakyatnya. Semoga penderitaan rakyat Indonesia bisa diakhiri, dan saya berharap masih ada hati nurani beberapa orang untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Oke, ini saksi nyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marah saya. Sawah-sawah perumahan rakyat sudah terusir karena dengan dijadikannya sebagai proyek strategis nasional, maka yang faktanya adalah pemiliknya adalah pengembang Pantai Indah Kapuk. Nah, mereka bisa mengusir rakyat tanda kutip sesuai dengan keinginan mereka, karena dengan PSN proyek strategis nasional maka rakyat tidak berhak lagi mempertahankan haknya, dan mereka harus rela melepaskan tanahnya dengan harga yang sudah ditetapkan, tidak ada tawar-menawar. Apabila Anda menolak, maka Anda hanya disuruh ke pengadilan, tanahnya tetap diambil dan berperkara di pengadilan. Rakyat sekarang mengalami semua seperti ini. Lihat, nelayan-nelayan sudah tidak bisa menangkap ikan dengan baik, memasang bagan. Lihat, bambunya nggak bisa lagi dipasang karena laut, pinggir laut sudah dipatok oleh pengembang. Sawah-sawah sudah habis, termasuk salah satu sawah saya juga, tembak saya kena juga. Nah, ini dipaksa oleh penguasa untuk mengusir rakyatnya demi atas nama proyek strategis nasional yang sebenarnya dinikmati oleh pengembang untuk kekayaan mereka. Saya mengetuk hati kepada pejabat, punyalah hati nurani. Mereka tinggal di sini sudah ratusan tahun tinggal di wilayah ini, tapi mereka harus terusir atas nama proyek strategis nasional yang sebenarnya tujuannya adalah untuk menguntungkan para pengembang merampok negara ini. Wahai para perampok negara, merampoklah kalian, tapi janganlah menyiksa rakyat. Tapi saya harap berhentilah merampok, dosa kalian terlalu besar. Terima kasih. Saya menggugah kepada pengambil kebijakan, tinjau kembali proyek strategis nasional karena Pantai Indah Kapuk, karena faktanya hanya digunakan untuk menggusur rakyat untuk kepentingan para pengembang. Terima kasih. Mohon maaf, saya marah karena saya melihat sudah tidak ada lagi negara melindungi rakyatnya. Dia adalah melindungi para konglomerat. Terima kasih. Oke, Mbak Gia, tadi itu pernyataan dari Pak Saidil ini mungkin kita tentu penting untuk diberikan konteksnya. Sebenarnya ada apa nih tiba-tiba Bang Saidil seperti marah seperti itu, Mbak Agi? Iya, jadi memang kalau setahu saya ya Pak Said Didu itu kan memang tinggalnya di daerah sana begitu, di daerah Tangerang begitu, ya. SD begitu ya, daerah-daerah situlah biasanya dia beraktivitas begitu, dan dia juga memiliki peternakan sapi kalau tidak salah ya. Kalau menjelang Idul Adha seperti ini biasanya beliau itu menawarkan gitu ya. Ada kambing, peternak kambing dan sapi. Kalau kambingnya kan kambing juga retail aja itu ya. Betul, iya. Juga kebun anggrek kalau tidak salah begitu, kebun anggrek yang cukup lumayan, yang memperkerjakan pekerjanya dari orang-orang di daerah setempat begitu. Nah ini Bang Said Didu ini men-tweet begitu Mas Hersu, dia menulis PSN penggusuran rakyat katanya. Bapak Presiden yang terhormat, setelah Bapak tetapkan PIK sebagai proyek strategis nasional, sekarang PIK lewat tangan-tangannya sudah memagar laut, memaksa rakyat menjual tanahnya dengan harga sangat murah, dengan luasan bisa ratusan ribu hektar. Rakyat sudah ditekan oleh semua pihak demi PSN PIK begitu. Ya kita tahu memang PSN PIK ini kan status PSN diberikan kepada proyek pengembang yang kita tahu dimiliki oleh Sugianto Kusuma atau Aguan begitu Mas Hersu. Dan Aguan ini adalah pemimpin dari konsorsium Nusantara yang berinvestasi lah begitu ya pada akhir tahun yang lalu sekitar September Oktober 2023 di IKN begitu. Dan ketika itu kita tahulah bahwa IKN ini memang mandek investasinya, baik Pak Luhut, terus kemudian pihak otorita IKN dan sebagainya juga kan berusaha mendapatkan investasi dari luar, dari Timur Tengah, dari Jepang, dari
apakah nada dari manapun lah ya, dari Singapura dan sebagainya, tapi kemudian belum mendapatkan investasi dari luar. Jadi mereka berusaha untuk mendapatkan betul supaya dapat dibangun. Dan salah satu kemudian yang seolah menjadi pahlawan bagi Pak Jokowi itu adalah kelompok Aguan dan kawan-kawan ini, Mas Hersu, Ya, ya, begitu. ya. Yang ketika itu mereka untuk investasi awalnya mereka bersedia menanamkan uang senilai sekitar 20 triliun kalau tidak salah, dan mereka ketika itu sudah groundbreaking Hotel Nusantara namanya di kawasan IKN. Nah, ini yang kemudian Pak Jokowi dalam pidatonya ketika itu ya, kalau kita ingat beliau tuh mengatakan bahwa tidak mungkin para konglomerat Taipan Indonesia ini, Taipan pengusaha dalam negeri ini tertarik untuk berinvestasi di IKN kalau tidak ada keuntungannya, kalau tidak ada untungnya atau tidak ada cuannya. Pasti karena itu mereka melihat masa depan IKN yang sangat baik. Jadi ini semacam kalau saya melihat sebagai atraktor begitu ya, sebagai penarik untuk datangnya investor-investor yang lain begitu. Jadi ini saya rasa ini berjasa lah ini Aguan dan Ya, ya, kawan-kawan. ya. Dan dia tahu cuannya itu bukan di IKN. Iya, dan Cuannya di kemudian PSN itu. iya, orang bertanya kan, kemudian orang bertanya, "Ini di mana?" Begitu, kira-kira akan mendapatkan balas budinya. Nah, tidak lama kemudian, bulan Maret yang lalu, pemerintah mengumumkan bahwa ternyata mendapatkan proyek PSN ini, kawasannya dijadikan PSN, dan kita tahu kalau seandainya yang namanya PSN itu, keistimewaannya banyak sekali lah, seperti PSN yang ketika itu, di Jawa Tengah yang berupa waduk begitu ya, Mas Hersu, peraturan yang ini dilanggar, peraturan yang itu dilanggar, soal AMDAL juga dilanggar apa dan sebagainya. Jadi banyak memang proyek yang dikerjakan lebih dulu baru kemudian peraturannya itu dilaksanakan begitu. Beda dengan proyek-proyek yang lainnya. Dan banyak juga proyek PSN ini yang kemudian tidak dinyatakan tidak jadi atau batal, tapi mengambang begitu saja dan tidak ada kelanjutan, seperti proyek Taman Nasional di Komodo yang akan menjadi wilayah Ya, destinasi pariwisata internasional. Begitu juga di Rempang, begitu yang ya, sempat ya. terjadi dan sebagainya. Ya, kalau PIK ini saya kira kan ini memang proyek, kan biasanya PSN itu proyek yang baru mau dikembangkan begitu kan, itu kan jadi pertanyaan ketika kemudian ada seperti apa urusannya PIK kemudian dijadikan PSN, apa urusannya BSD tiba-tiba jadi PSN kan begitu kan. PSN ini kan sebenarnya semacam stimulus gitu ya agar proyek-proyek itu bisa berjalan dengan baik, kalau terutama yang seperti PIK atau seperti BSD begitu ya. Ada investor yang mau menanamkan investasinya di situ. Kalau ini kan mereka memang sudah ini proyek mereka gitu. Jadi ya tidak salah kalau kemudian banyak yang menilai bahwa iya ini karena barter, karena Aguan sudah menolong Pak Jokowi kan Pak Jokowi ini kan sebenarnya seperti orang kebingungan kan kemarin tuh ya, udah pamer bolak-balik sana sini investor akan berebut masuk ke IKN, tapi ternyata kok tidak ada juga yang masuk begitu, dan sementara kemudian ini waktu dia untuk menjabat sebagai presiden itu kan sudah hampir habis kan begitu. Karena itu ya kemudian ketika dia masuk ke IKN, pasti orang kemudian ada urusannya apa, sebagai seorang pengusaha kan dia pasti tahu benar sebenarnya yang diomongin oleh Pak Jokowi, kalau Aguan nggak mungkin mau masuk ke IKN kalau nggak tahu di situ ada cuannya. Ya tapi bukan di situ cuannya itu persoalannya. Cuannya ya di PIK itu yang menjadi PSN kan begitu Mbak. Dan saya kira orang seperti Aguan juga akan melihatnya jangka panjang. Sekarang dia tahu bahwa ini bagaimanapun rezim pemerintahnya Prabowo Gibran ini adalah rezim kelanjutan Pak Jokowi. Jadi dipastikan proyek-proyek yang selama ini dia punya komitmen dengan Pak Jokowi bakal aman kan begitu. Apalagi kalau kemudian Gibran yang bisa jadi presiden dan kemudian dia pada periode berikutnya jadi presiden, aman banget mereka ini gitu Mbak. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi kalau seandainya beberapa Taipan tersebut, yang terakhir itu ada 10 ya ketika itu masuk ke dalam konsorsium Nusantara begitu, yaitu ketika pada bulan September ketika groundbreaking Hotel Nusantara tersebut, yang datang selain Aguan sendiri sebagai ketua konsorsium bisa dikatakan demikian, kemudian ada bos Indofood Frankie Welirang, begitu juga dari bos Sinarmas, ada Pulau Intan, kemudian ada dari Salim gitu ya, grup Salim, kemudian dari Barito Pacific, Astra, Mulia Group, juga ada kawan lama kalau tidak salah begitu. Jadi ini memang nama-nama konglomerat papan
papan atasnya Indonesia. Belakangan ini malah masuk Sukanto Tanoto begitu. Nah, ini yang baru mendapatkan PSN baru 2 nih Mas Ersu, baru Aguan dan dari BSD begitu. Sinarmas ya. Dari Sinarmas. Bagaimana dengan yang lainnya? Apakah mereka juga akan dapat soal waktu ya. Gitu kan? Kita belum soal. Tapi yang jelas ya, dan mereka ini berkolaborasi kemudian menanamkan investasinya sebesar 20 triliun di IKN. Nah, sementara untuk yang di PIK ini saja sudah dikatakan bahwa mereka akan diperkirakan akan dapat menarik investor sebesar 40 triliun begitu. Dan ini adalah proyek swasta murni. Jadi dengan atas nama PSN tersebut itu akan sangat laku dijual karena artinya ada komitmen pemerintah yang demikian tinggi untuk menjadi tanda kutip backing begitu ya dari proyek tersebut begitu. Karena memang ada klausul-klausul di dalam undang-undang tentang atau peraturan tentang PSN ini Mas Hersu, yang kalau seandainya terjadi sengketa pada segala macam itu tidak langsung menjadi ranah pidana, bisa masuk ke kepolisian. Itu nanti akan ada semacam perundingan seperti itu Mas Hersu. Yes, oke. Jadi kita jadi rasanya mau ngomong speechless ya kalau pemerintahnya Pak Jokowi. Begitulah kira-kira cara bekerja pemerintah Pak Jokowi yang konsepnya kerja ya. Pokoknya yang penting kerja dulu, tapi apakah kemudian nanti itu AMDAL-nya jalan atau tidak itu bukan urusan gitu. Jadi nanti saya kira atas nama PSN nanti segala macam AMDAL segala macam itu bisa diterabas Mbak Agi di PIK tuh. Ya, biasanya sih demikian ya, AMDAL-nya dikerjakan belakangan dan sebagainya begitu ya, karena ini kan atas nama investasi. Atas nama investasi dan atas nama PSN pula kan gitu ya. Puluhan triliun. Dan ini ada sekitar 1.700 sekian hektar lah begitu yang akan dikembangkan. Di sana nanti akan ada sirkuit internasional yang mungkin hampir sama dengan Mandalika karena nanti seperti F1 dan sebagainya katanya berlaga di sana. Begitu juga lapangan golf dan katanya juga sebetulnya ada ekowisata begitu Mas Hersu, tapi saya tidak tahu ekowisata seperti apa. Kita juga bisa melihat ini karena Pak Said Didu itu juga protes soal terancamnya mangrove di sana. Dia mengatakan bahwa saya sudah menanam mangrove gitu sebagai penghuni setempat gitu ya, bersama komunitas di sana pecinta hutan mangrove apa dan sebagainya. Tapi ya mungkin itu akan nantinya kita tidak tahu nanti ke depan seperti apa. Nah, Pak Said Didu juga mengatakan bahwa tapi dia akan bertahan di sana, tidak akan mau menyerahkan tanah tersebut karena tanah di sana saat ini dihargai sangat murah. Dan memang ada ketentuan kalau ada PSN atau semacam proyek semacam ini Mas Hersu, itu tanah setempat yang sudah dipatok untuk dijadikan PSN itu tidak boleh diperjualbelikan kepada umum begitu. Yang tidak lagi bisa masuk sebebasnya untuk nangkap ikan di wilayah tersebut. Inilah hasil karya pemimpin yang tidak bermoral mengusir rakyatnya. Saya berharap Ketapang aquaculture 20 tahun akan datang masih tetap ada dan tidak dicamplok oleh Pantai Indah Kapuk. Pantai Indah Kapuk kan ini juga terancam. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pohon aku masih bisa melihat kau 10-20 tahun akan datang dan tidak dihancurkan oleh para bedebah-bedebah negeri ini yang sudah merampok rakyatnya dan merusak lingkungannya. Mari kita berdoa, ya Allah, ini ciptaanmu, pohon-pohon yang kau ciptakan, insya Allah bertasbih kepadamu untuk menyelamatkan negeri ini, karena sepertinya doa manusia di Indonesia sudah tidak mempan lagi karena mereka gampang sekali disogok. Doa pohon, doa ikan, doa semua. Saya berharap Allah mendengarkan sehingga terketuk hatinya, hati para pemimpin agar tidak lagi menjadi budak para konglomerat untuk mengusir rakyatnya dan merusak lingkungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai mangrove, 10 tahun, 20 tahun akan datang. Doamu kepada Allah, tasbihmu kepada Allah. Saya berharap menyelamatkan bangsa ini. Saya tidak berharap lagi kepada pemimpin-pemimpin negeriku karena mereka betul-betul menjual negerinya. Saya katakan, Ketapang ini sudah di tengah-tengah lahan yang sudah dibebaskan oleh proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk. Sudah, jadi ini tinggal menunggu waktu juga. Mudah-mudahan masih bisa tumbuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak pintar banget tanamnya tuh.
Ya. Oke, kita pindah ke topik berikutnya Mbak Agi. Iya. Topik berikutnya apa nih kira-kira yang menarik Mas Hersu? Saya kira banyak hal sebenarnya semua menarik gitu ya, tapi tergantung bagaimana perspektifnya saja. Ya. Anda mau yang mana aja menurut saya menarik semua Mbak Agi. Iya, iya. Jadi ini saya rasa warung Madura misalnya Mas Ya, Hersu ya. itu unik itu. Kasus di Madura ya bisa. Oke. Iya ya. Jadi orang Madura ini kalau saya melihat kan orang pesisir ya Mas Hersu. Orang pesisir ini mereka daya juangnya sangat-sangat kuat. Baik itu di tanah mereka sendiri maupun mereka ada di wilayah lain gitu. Kita hampir di semua kalau saya karena saya kebetulan bidang studi saya itu juga soal apa namanya perikanan dan Perikanan. kelautan. Gitu, ya. Jadi saya setiap kali berkunjung ke berbagai pantai begitu wilayah-wilayah yang ini selalu bertemu dengan orang Madura, orang Makassar, orang Bugis begitu Ya, ya. dan mereka ini memang karena ada di selain mereka juga jadi pelaut, mereka juga mereka bisa berusaha dimanapun begitu ya dengan daya juang yang sangat tinggi begitu di kota-kota besar maupun di ini. Jadi warung Madura ini memang menjadi pesaing dari minimarket dan sebetulnya ini seharusnya membuat kita gembira begitu. Sesuatu yang diperkenalkan saya rasa ini oleh orang Madura ini kalau seandainya misalnya penduduk setempat itu ingin juga atau memiliki apa ya semangat juang yang sama, mereka malah justru bisa meniru apa yang dilakukan Ya. oleh teman-teman Madura Tapi ini. sebelumnya ngomong-ngomong begini, memang ini sekarang ini lagi viral gitu ya di Instagram ini. Kan itu kan sebelumnya ribut-ribut kenapa warung Madura itu jadi ramai kan ribut-ribut di Kelungkung ya kalau tidak saya. Ya di Kelungkung ya, yang dibatasi apanya operasionalnya karena mereka kan selama ini 24 jam buka begitu dan katanya pengusaha minimarket itu pada protes gitu karena kenapa justru jadi pesaing mereka karena mereka kena pembatasan waktu buka sementara warung Madura kan tidak dan saya juga belakangan baru tahu ternyata ada fenomena warung Madura yang buka 27 kali 24 jam bahkan pokoknya nggak pernah kena hari libur ya buka terus gitu dan ini memang unik khas Madura itu dan nah ini yang kemarin sempat bikin ribut kan karena sempat itu sekjen Kementerian UMKM itu kok justru terkesan malah membela pengusaha-pengusaha minimarket begitu dan gitu kemudian dapat kecaman dari kanan kiri termasuk juga dari PP Muhammadiyah misalnya gitu ya dan kemudian belakangan mereka membantah mereka bukan ikut larang tapi justru mereka ya ngeles lah kira-kira begitu ya karena jelas kenyataan sebelumnya dia meminta agar para pedagang Madura itu mematuhi aturan pemerintah daerah setempat. Nah, video ini lucu. Ini juga mengingatkan logika orang Madura yang kadang-kadang buat orang kita aneh gitu. Saya nggak tahu ini sekedar joke atau betul atau itu menang seperti itu ada videonya. Jadi karena dilarang 24 jam bukanya, jadi mereka sekarang buka tulisannya warung Madura buka 25 jam. Coba kita lihat videonya ini ya. Nah, itu tadi kan kelihatan Mbak ya, dan disandingkan rupanya dengan bank ATM bank yang buka 24 jam. Madura 25 jam. Karena kata dia, itu betul kan Madura bilang. Kalau kemudian mereka ditanya, kan dilarang buka 24 jam. Dulu saya enggak buka 24 jam, Pak. Saya 25 jam tak iya katanya. Gitu. Iya, ya, jadi memang sudah lama Mas Hersu warung Madura ini begitu. Mungkin kalau yang nggak biasa berbelanja di warung tradisional gitu ya, mungkin tidak mengetahui begitu. Tapi kalau kita masuk gitu ke kampung-kampung, ke daerah begitu ya, terus kemudian ada yang buka pukul 2 dini hari, 3 dini, ya itulah warung Madura begitu. Ya. Pemiliknya adalah orang Madura dan itu cukup komplit Mas Hersu begitu. Jadi dan sudah kalau saya beberapa kali begitu ya kalau Gojek kan begitu ya tengah malam wah pengen ini nih ya udah cari aja warung Madura begitu. Jadi kalau memerlukan sesuatu yang minimarket itu sudah tutup ya cukup cari warung Madura terdekat gitu dan di googling itu biasanya juga ada Mas Hersu warung Madura terdekat itu ada di mana seperti ada informasi-informasi seperti itu. Jadi ini memang luar biasa dan sebetulnya
Seperti misalnya yang terjadi di Sumatera Barat, mereka malah bikin peraturan yang resmi kan Mas Ersu, di mana minimarket tidak boleh masuk. Jadi minimarket adalah minimarket lokal, jadi bukan dari franchise dari pusat seperti misalnya apa yang ada selama ini begitu. Jadi mereka dengan merek-merek sendiri yang dibuat oleh masyarakat setempat, masyarakat lokal, dan kemudian juga mereka mengupayakan rantai distribusi, mereka membuat rantai distribusi tersendiri untuk menjadi agen dan distributor begitu, dan kemudian disalurkan kepada minimarket tersebut, dan karena masyarakatnya kompak kemudian itu berjalan begitu. Jadi semuanya dimiliki oleh masyarakat sendiri begitu, tidak terkonsentrasi pada satu pengusaha begitu, jadi tidak merupakan milik konglomerat siapa begitu. Jadi betul-betul ekonomi itu terdistribusi semuanya begitu dengan adil, Mas Erso. Ya, jadi itu soal warung Madura ya, dilarang buka 24 jam, dia buka 25 jam. Saya kira logikanya benar itu. Ya kan yang dilarang 24 jam. Dan kita berharap akan ada warung Bali. Kita kasih semangat, ada warung Ya. Bali begitu ya, ada warung apa di mana misalnya warung Lombok apa dan sebagainya yang juga akan menjamur, karena kalau melihat warung Madura ini makin lama makin banyak, artinya menguntungkan. Menguntungkan karena mereka bekerja dengan keras gitu. Ya. Saya jujur, kalau saya sendiri jujur baru Pak ngeh belakangan ini setelah ribut-ribut itu sih Mbak Agi. Tapi bahwa terkenal sebagai etosnya sangat keras itu iya gitu. Saya ingat waktu ribut-ribut misalnya Sanggauledo dan sebagainya begitu ya. Waktu itu kan saya ikut liputan masuk ke sana gitu. Dan kemudian memang mereka menyatakan bahwa sejak kasus itu jadi seperti perekonomiannya seperti mati, karena selama ini karena transportasi itu 24 jam berjalan di situ, dan karena ya itu banyak mereka yang pergi subuh-subuh ke pasar atau tengah malam ke bawa produk-produknya ke pasar. Jadi itu rame, ekonominya rame, karena kata mereka orang Madura itu katanya kalau walaupun tengah malam, tapi kalau terang bulan mereka masih nyangkul. Kan gitu. Iya, dan kalau fenomena di Jakarta puluhan tahun sudah, ketika saya awal-awal menjadi wartawan sampai sekarang sudah senior ini, setua ini begitu ya. Itu tetap saja Mas Hersu itu kalau dari sore begitu ya, dari sore itu sudah ramai orang, terus kemudian mulai datang itu nelayan-nelayan subuh pukul 2 malam, jam 4 pagi begitu ya. Dan kemudian itu dilelang dan sebagainya. Dan sebetulnya mulai jam 1 malam itu sudah ramai pick up kalau di Jakarta ya. Itu lewat Jalan Gatot Subroto, lewat sepanjang dari mulai Muara Baru, Muara Angke dan sebagainya. Dan itu ibu-ibu kebanyakan mereka dengan memakai sepatu bot, mereka membawa ember-ember sangat besar gitu yang isinya ikan yang mereka menangkan pada pelelangan tersebut. Dan paling banyak itu dijual di Pasar Keramat Jati atau di sepanjang Jalan Keramat Jati Jakarta Timur. Jadi kalau saya mau berbelanja ikan yang masih segar, kepala kakap apa dan sebagainya, tuna yang masih harum, yang masih segar begitu Mas Hersu, itu kita datang ke Pasar Keramat Jati itu dari mulai pukul 1 malam sampai dengan subuh. Nah, itu orang-orang Madura itu. Apapun yang ada di situ, dari udang apa dan sebagainya, baronang dan itu lengkap yang ada di situ. Dan itu orang Madura. Mereka bekerja di saat kita tidur, mereka bekerja dengan sangat keras. Ini luar biasa memang semangat kerja ya orang Madura. Oke Mbak Agi, saya kira kita hari ini cukupkan perbincangan itu sampai di sini. Kita akan ketemu lagi itu pekan depan ya Mbak Agi ya. Sampai ketemu insya Allah lagi nanti di hari Senin yang akan datang. Tetap semangat. Sampai ketemu lagi. Saya Subhan Arif. Dan saya Agi Beta. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap semangat. Salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.